alam semesta kita ini sangat luas dan penuh misteri. Penuh dengan keajaiban yang selalu membuat kita takjub dan bertanya-tanya. Saat kita memandang langit malam, kita disambut oleh hamparan bintang, galaksi, dan fenomena kosmik yang menakjubkan. Namun, di balik keindahan langit ini, tersembunyi misteri besar yang telah membingungkan para ilmuwan selama beberapa dekade. Pengamatan terhadap kosmos menunjukkan bahwa materi yang bisa kita lihat, seperti bintang dan galaksi yang berkilauan di teleskop kita, hanya sebagian kecil dari total massa dan energi di alam semesta. Sisanya, sebagian besar, tetap tersembunyi dari pandangan kita, terselubung dalam kegelapan kosmik. Komponen alam semesta kita yang sulit dipahami dan tidak terlihat ini dikenal sebagai materi gelap dan energi gelap. Meskipun tak terlihat oleh mata dan instrumen ilmiah kita, entitas misterius ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada kosmos. Mereka membentuk struktur dan evolusi galaksi, mendorong percepatan perluasan alam semesta, dan memegang kunci untuk memahami nasib akhir dari semua yang ada. Penemuan mereka telah merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta, mengungkapkan bahwa apa yang dapat kita lihat hanyalah puncak gunung es kosmik. Kesadaran bahwa alam semesta kita didominasi oleh kekuatan tak terlihat telah memicu revolusi ilmiah yang mengarah pada perubahan paradigma dalam pemahaman kita tentang kosmos. Ini adalah pengingat bahwa pengetahuan kita tentang alam semesta masih jauh dari lengkap, dan masih banyak yang harus dipelajari dan ditemukan tentang sifat dasar realitas itu sendiri. Upaya untuk memahami materi gelap dan energi gelap adalah salah satu upaya ilmiah paling penting di zaman kita. Sebuah perjalanan ke dunia yang tidak diketahui, yang menjanjikan untuk membentuk kembali pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Materi gelap, sesuai namanya, tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya, membuatnya tidak terlihat oleh teleskop kita. Keberadaannya disimpulkan secara tidak langsung melalui efek gravitasinya pada materi tampak, seperti bintang dan galaksi. Petunjuk pertama tentang materi gelap muncul pada tahun 1930-an, ketika astronom Fritz Zwicky mengamati bahwa galaksi-galaksi dalam sebuah gugus bergerak lebih cepat daripada yang seharusnya, berdasarkan massa tampak saja. Dia menghitung bahwa pasti ada lebih banyak massa yang ada di dalam gugus tersebut daripada yang dapat dihitung oleh bintang dan gas yang terlihat. Sebuah temuan yang awalnya disambut dengan skeptis. Namun, pengamatan selanjutnya terhadap gugus galaksi lain, serta rotasi galaksi individu, menegaskan temuan Zwicky. Para astronom menemukan bahwa bintang-bintang di wilayah terluar galaksi spiral mengorbit pusat galaksi jauh lebih cepat daripada yang diprediksi oleh hukum gravitasi dan massa galaksi yang dapat diamati. Rotasi anomali ini hanya dapat dijelaskan jika ada sejumlah besar materi tak terlihat, yang dijuluki materi gelap, yang ada di dalam dan di sekitar galaksi, memberikan tarikan gravitasi tambahan yang diperlukan untuk menahan bintang-bintang yang bergerak cepat ini di orbitnya. Materi tak terlihat ini, ternyata, bukanlah sekadar fenomena lokal, tetapi merupakan komponen alam semesta yang ada di mana-mana, meliputi galaksi dan gugus galaksi di seluruh kosmos. Bukti lebih lanjut untuk materi gelap datang dari studi tentang pelensaan gravitasi, sebuah fenomena yang diprediksi oleh teori relativitas umum Einstein. Benda-benda masif, seperti galaksi dan gugus galaksi, dapat membelokkan jalur cahaya yang melewatinya, bertindak seperti lensa kosmik raksasa. Dengan mengamati bagaimana cahaya dari galaksi yang jauh terdistorsi oleh medan gravitasi gugus galaksi yang menghalangi, para astronom dapat memetakan distribusi massa di dalam gugus tersebut. Sementara pengaruh gravitasi materi gelap mengikat galaksi dan gugus bersama-sama, energi gelap bertindak sebagai gaya tolak, mendorong percepatan perluasan alam semesta. Keberadaannya pertama kali disimpulkan pada akhir 1990-an dari pengamatan supernova yang jauh, bintang-bintang yang meledak yang berfungsi sebagai penanda jarak kosmik. Pengamatan ini mengungkapkan bahwa perluasan alam semesta tidak melambat seperti yang diharapkan di bawah tarikan gravitasi materi, tetapi malah semakin cepat. Penemuan ini, yang datang sebagai kejutan besar bagi para ahli kosmologi, menyiratkan keberadaan energi misterius yang dijuluki energi gelap, yang menembus seluruh ruang dan melawan gaya tarik gravitasi.
Gravitasi, tolak energi gelap, dianggap bertanggung jawab atas perluasan alam semesta yang dipercepat yang diamati, mendorong galaksi-galaksi saling menjauh dengan kecepatan yang terus meningkat. Konsep energi gelap berakar pada teori relativitas umum Einstein, yang memungkinkan kemungkinan konstanta kosmologis, suatu bentuk energi yang melekat pada jalinan ruang itu sendiri. Konstanta kosmologis ini, yang awalnya diperkenalkan oleh Einstein, untuk melawan keruntuhan gravitasi alam semesta, kemudian dibuang ketika ditemukan bahwa alam semesta mengembang. Namun penemuan energi gelap telah menyebabkan kebangkitan minat pada konstanta kosmologis sebagai penjelasan yang mungkin untuk gaya misterius ini. Energi gelap diperkirakan merupakan sebagian besar dari kerapatan energi alam semesta, mengerdilkan kontribusi dari materi normal dan materi gelap. Dominasinya dalam anggaran energi kosmik memiliki implikasi yang mendalam bagi nasib alam semesta. Jika energi gelap terus mendorong percepatan perluasan alam semesta, seperti yang ditunjukkan oleh pengamatan saat ini, maka alam semesta akan terus mengembang selamanya, menjadi semakin dingin dan menyebar. Galaksi-galaksi akan didorong semakin menjauh, akhirnya menjadi pulau-pulau terpencil di ruang hampa kosmik yang luas. Penemuan energi gelap secara fundamental telah mengubah pemahaman kita tentang alam semesta, dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang tujuan akhirnya. Bukti yang sulit ditemukan, menggenggam yang tak terlihat. Meskipun memiliki pengaruh yang besar terhadap kosmos, materi gelap dan energi gelap tetap diselimuti misteri. Para ilmuwan belum secara langsung mendeteksi salah satu entitas tersebut, dan sifat dasar mereka tetap sulit dipahami. Bukti keberadaan mereka berasal dari efek gravitasi mereka pada materi tampak dan struktur alam semesta skala besar. Pengamatan gugus galaksi, rotasi galaksi, dan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, semuanya menunjukkan keberadaan materi gelap. Radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, sisa-sisa samar dari Big Bang, memberikan gambaran tentang alam semesta awal ketika baru berusia 380.000 tahun. Fluktuasi kecil dalam suhu radiasi ini mengungkapkan benih-benih struktur skala besar alam semesta, gugus dan gugus supergalaksi yang kita amati saat ini. Fluktuasi ini hanya dapat dijelaskan jika alam semesta mengandung sejumlah besar materi gelap, yang menyediakan perancah gravitasi untuk pembentukan struktur ini. Demikian pula, percepatan perluasan alam semesta yang disimpulkan dari pengamatan supernova yang jauh memberikan bukti kuat untuk keberadaan energi gelap. Tantangan bagi para ilmuwan adalah untuk bergerak melampaui pengamatan tidak langsung ini dan secara langsung mendeteksi entitas yang sulit dipahami ini untuk membuka rahasia sifat mereka dan peran mereka dalam simfoni kosmik. Mengungkap misteri, penelitian saat ini dan upaya masa depan. Upaya untuk mengungkap misteri materi gelap dan energi gelap adalah upaya yang beragam, yang melibatkan berbagai pendekatan penelitian dan teknologi mutakhir. Para ilmuwan sedang mengejar metode deteksi langsung dan tidak langsung, berharap untuk melihat sekilas entitas yang sulit dipahami ini dan menjelaskan sifat-sifat mereka. Eksperimen deteksi langsung bertujuan untuk mengamati interaksi partikel materi gelap dengan materi biasa dalam detektor yang sangat sensitif, yang terlindung dari sinar kosmik dan kebisingan latar belakang lainnya. Eksperimen ini seringkali terletak jauh di bawah tanah untuk meminimalkan gangguan. Metode deteksi tidak langsung, di sisi lain, mencari tanda-tanda pemusnahan materi gelap atau produk peluruhan, seperti sinar gamma, neutrino, dan sinar kosmik, menggunakan teleskop berbasis ruang angkasa dan berbasis darat. Di bidang energi gelap, para ilmuwan berfokus pada pemetaan sejarah perluasan alam semesta dengan presisi yang lebih besar, menggunakan supernova yang jauh, osilasi akustik baryon, dan wahana kosmologis lainnya. Dengan mempelajari bagaimana laju ekspansi telah berubah dari waktu ke waktu, para peneliti berharap untuk membatasi sifat-sifat energi gelap dan mendapatkan wawasan tentang sifatnya.